Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab, NIM saya 2002311000211. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh tentang eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas ekonomi tersebut. Eksternalitas dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, eksternalitas positif dan yang kedua, eksternalitas negatif. Yang pertama, eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Salah satu contohnya yaitu vaksinasi COVID-19, karena manfaatnya tidak hanya bagi orang yang divaksinasi tetapi juga orang lain. Akibatnya, risiko penularan COVID-19 menurun. Yang kedua, eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi, baik konsumsi ataupun produksi, ke pihak ketiga yang tidak terkait. Salah satu contohnya adalah pencemaran lingkungan, karena dampak negatifnya tidak hanya bagi orang yang mencemarkan lingkungan, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Macam-macam eksternalitas dilihat dari perilaku ekonomi. 1. Eksternalitas produsen ke produsen. 2. Eksternalitas produsen ke konsumen. 3. Eksternalitas konsumen ke konsumen. 4. Eksternalitas konsumen ke produsen. 1. Eksternalitas produsen terhadap produsen. Contohnya, ada pabrik atau produsen yang membuang limbahnya ke sungai. Ini dapat menyebabkan pertambahan biaya produksi bagi perusahaan atau produsen yang memakai air sebagai suatu faktor produksinya. 2. Eksternalitas produsen terhadap konsumen. Contohnya, ada pabrik atau produsen yang tidak membuat cerobong asap sesuai prosedur yang ditentukan. Ini dapat mengganggu aktivitas penduduk atau konsumen akibat polusi udara. 3. Eksternalitas konsumen terhadap konsumen. Contohnya, terganggunya seseorang atau konsumen terhadap kebisingan knalpot brong orang lain atau konsumen. 4. Eksternalitas konsumen terhadap produsen. Contohnya, seseorang atau konsumen membuang limbah rumah tangga ke sungai. Ini dapat menyebabkan pertambahan biaya produksi bagi perusahaan atau produsen yang memakai air sebagai suatu faktor produksinya. Berikut ini contoh eksternalitas positif dan eksternalitas negatif di lingkungan sekitar saya. Contoh yang pertama, eksternalitas positif. Produsen tempe memberikan limbah kulit dan air rebusan kedelai kepada peternak sapi untuk dijadikan makanan dan minuman sapi, seperti yang terlihat pada video ini. Contoh tersebut termasuk eksternalitas produsen terhadap produsen. Yang kedua, adanya toko di sebelah sekolah. Hal ini memudahkan para siswa untuk membeli peralatan sekolah, seperti yang terlihat pada video ini. Contoh tersebut termasuk eksternalitas produsen terhadap konsumen. Contoh yang kedua, eksternalitas negatif. Yang pertama, produsen tempe membuang limbah air bekas cucian kedelai ke tanah sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap bagi orang-orang di sekitarnya, seperti yang terlihat pada video ini. Contoh tersebut termasuk eksternalitas produsen terhadap konsumen. Yang kedua, banyak masyarakat sekitar yang membuang sampah ke sungai, sehingga menyebabkan air sungai tersebut tercemar. Jika ada masyarakat yang mandi di sana, maka bisa saja mereka mengalami gatal-gatal. Selain itu, hal ini juga berdampak pada para nelayan, seperti yang terlihat pada video ini. Contoh tersebut termasuk eksternalitas konsumen terhadap konsumen. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.